Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah join pada webinar pagi hari ini. Eh, Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar yang pertama dan atas request teman-teman semua. Jadi pada webinar kali ini kita akan mengadakan dengan tema Digital Marketing Effect for Small Business in New Normal Era. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, sekedar intermezzo, acara ini, webinar ini dilaksanakan oleh SMRC Universitas Atmajaya Yogyakarta bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Selis Indonesia atau PT Juara Baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya membacakan dulu rundown acara webinar kita. Yang pertama itu pembukaan oleh MC, yang kedua adalah kata sambutan dari perwakilan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang ketiga, MC memperkenalkan moderator. Yang keempat, moderator memperkenalkan pembicara yang pertama. Lalu ada sesi pembicara pertama dan tanya jawab. Dan yang berikutnya adalah sesi pembicara yang kedua dan tanya jawabnya. Lalu nanti saya sebagai MC memberikan mengantar untuk perkenalan lomba SMRC sendiri. Dan kemudian ada penjelasan dari ketua SMRC kita terkait dengan lomba SMRC dan terakhir ditutup dengan virtual photoshoot. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Basal Fabian Gultom, biasa dipanggil Fabian, dan kali ini sebagai MC pada webinar hari ini. Untuk berikutnya kita langsung aja memberikan waktu dan kesempatan ini dari sambutan Universitas Atmajaya, yaitu Ibu Ririn Diartanti sebagai penanggung jawab SMRC 2020 dan sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Bu Ririn. Ya, terima kasih Fabian untuk pengantarnya. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bertemu ya secara virtual dalam kegiatan webinar. Saya mewakili program studi teknik industri Universitas Atmajaya Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iin Rusyamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kemudian kepada Bapak Freddy Santoso selaku owner OIC Bento, kalau yang suka jalan-jalan di Hartono Mall ya, dan juga Ambarukmo Plaza bisa ditemukan ya gerai OIC Bento di food court-nya. Terima kasih Pak Freddy sudah berkenan juga memenuhi undangan kami. Dan marketing webinar kali ini itu kita mengambil tema webinar Digital Marketing Effect for Small Business in New Normal Era. Pandemi COVID-19 ini diakui ya mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk mampu melihat peluang ya sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi ini. Saya mengambil quote dari Charles Darwin ya, mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is the most adaptable to change that can survive. Jadi kurang lebihnya kan bahwa pada pandemi ini kita dituntut untuk mampu beradaptasi. Nah, oleh karena itu saya pribadi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan seminar ini terkait dengan digital marketing pada small business pada new normal era dan juga bagaimana peluang usaha di masa pandemi ini. Dan juga kepada peserta seminar, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di weekend ini untuk mengikuti webinar ini. Kami berharap bahwa webinar ini bisa memberikan wawasan bagaimana kita bisa beradaptasi ya pada masa pandemi ini. Akhir kata, selamat berseminar dan tetap semangat. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Ririn atas kata sambutannya. Nah, sebelum saya berikan kesempatan kepada moderator, saya akan membacakan dulu peraturan sebelum kita melaksanakan webinar pada hari ini. Ya, jadi bagi peserta yang baru join, selamat datang di webinar kami.
Untuk rundown saya sudah bacakan sebelumnya rinciannya. Nah, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh peserta selama webinar pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta harus menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi suara-suara yang tidak diinginkan pada saat webinar kita pada hari ini. Dan yang kedua, sesi tanya jawab akan diadakan setelah sesi pembicara atau saat pembicara telah menyampaikan materinya. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat di Zoom ini. Nanti ada panitia SMRC yang akan mereka pertanyaan teman-teman semua. Yang keempat, peserta dapat menuliskan pertanyaannya sejak acara dimulai dan akan ditutup pada sesi tanya jawab. Jadi, pergunakanlah kesempatan teman-teman di webinar ini untuk memberikan pertanyaan terkait dengan webinar ini. Berikutnya, pembicara juga memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan teman-teman apabila pertanyaan teman-teman itu menyinggung atau melanggar dari area webinar kita. Berikutnya, seluruh sesi acara webinar ini akan direkam sebagai arsip panitia SMRC 2020. Berikutnya, peserta akan mendapatkan sertifikat bagi hanya mereka yang mendaftar dan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Nah, ini yang paling penting. Jadi peserta webinar ini tidak perlu menuliskan kata hadir. Sekali lagi, tidak perlu menuliskan kata hadir pada kolom chat Zoom. Hal ini bertujuan untuk mengurangi spamming pada webinar kita pada hari ini. Dan link absensi akan di-share oleh panitia melalui kolom chat. Nah, semua peserta dimohon untuk mengisi evaluasi webinar pada Google Forms yang akan di-share panitia melalui kolom chat Zoom untuk keperluan sertifikat para peserta. Nah, pada akhir acara, ini peserta dan semuanya yang join di webinar ini akan melakukan virtual photoshoot. Nah, nanti akan diambil oleh panitia. Jadi para peserta diharapkan untuk mengaktifkan webcam-nya. Jadi ya sambil webinar ini berlangsung, peserta silakan siap-siap diri dulu pakai pakaian yang sopan ya karena akan dilakukan virtual photoshoot. Nah, kemudian materi webinar dapat di-download di Google Form yang telah disediakan oleh panitia dan sertifikat paling lambat akan tersedia 2 minggu setelah webinar ini berlangsung. Nah, jadi sekian dari saya terkait dengan peraturan webinar pada hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator, yaitu Ibu Leni Halim. Dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Kak Fabian. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga saya ucapkan kepada pembicara kami, Pak Im Rusyansi dan juga Pak Freddy Santoso. Juga tidak lupa saya hormati Bu Ririn, terima kasih Bu. Perkenankan saya untuk men-sharekan dan membacakan CV pembicara kita pada hari ini sebelum kita memulai webinar. Katanya kan tidak kenal maka tidak sayang ya, makanya kita kenalkan dulu dengan pembicara kita. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi tanpa memperpanjang lagi, kita langsung saja. Hari ini seperti yang saya katakan ada 2 pembicara, dan pembicara yang pertama adalah Pak Im Rusyansi. Beliau saat ini adalah Ketua Umum OKOC Indonesia. Jadi teman-teman pasti sudah familiar ya dengan program OKOC. Itu singkatan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Riwayat pendidikan beliau adalah untuk program studi Strata 1, beliau menyelesaikannya di Universitas Gunadarma dengan program studi Teknik Informatika. Kemudian beliau melanjutkan lagi ke Universitas Trisakti mengambil S2 MM CSR dalam bidang manajemen. Untuk riwayat pekerjaan beliau sendiri, beliau merupakan founder dan CEO dari PT Mitra Tama Global Sejahtera, kemudian juga merupakan founder dari komunitas TDA, co-founder dan CMO dari PT Madani Siftofel, owner Yayasan Pendidikan Putra Sejahtera, dan Wakil Ketua Komisi Tetap Akses, Informasi, dan Pelatihan UMKM Kadin Indonesia. Nah, kalau misalnya dilihat dari CV-nya saja sudah wow ya, jadi tidak diragukan lagi, ini pasti sangat luar biasa untuk memberikan dan sangat punya kapabilitas yang luar biasa untuk memberikan
materi tentang UMKM dan terutama di era saat ini bagaimana efeknya digital marketing terhadap bisnis kecil dan menengah di Indonesia. Oke, Pak Iim, untuk supaya mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Iim bisa mulai mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Iim. Ya, terima kasih Ibu Leni Halim, moderator. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali hadir di acara webinar ini dan bisa bertemu dengan teman-teman dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Ririn, Ibu Ririn Diar, yang mewakili dari rektor ataupun kepala program studi di Atmajaya Yogyakarta, dan para hadirin semua yang mohon maaf saya tidak disebutkan satu-satu, ada Mas Fabian Gultom. Pak Fabian, terima kasih, Ibu Leni Halim sebagai moderator, dan juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah cuaca yang cukup bagus sekali di Jakarta, cerah ya, dan anginnya. Saya kalau pagi selalu olahraga, jadi lebih segar pagi hari ini, dan semangat untuk bisa bertemu dengan teman-teman di Atmajaya Yogyakarta untuk acara webinar hari ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn, temanya tentang bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi ini untuk UMKM khususnya, sehingga mereka bisa beradaptasi ke digital era, dan juga new normal. New normal sudah menjadi kebiasaan permanen nantinya. Mohon izin, Bu Leni, saya akan share screen materi saya. Monggo, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, ini ya tips bisnis saya di era pandemi COVID-19 ini agar bisnis bisa bertahan, dan juga memang eranya udah era digital. Udah saatnya kita bertransformasi digital. Teman-teman semua, ini perkenalan saya. Tadi sudah disampaikan Ibu Leni Halim bahwa background saya, pendidikan saya, dan saat ini saya menjadi Ketua Umum OKOC Indonesia, dan juga memang aktif di Kadin Indonesia, di bidang UMKM dan koperasi. Ini kontak saya, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram saya, DM langsung, boleh nanti saya follow balik. Ntar sampaikan aja Pak dari Atmajaya Yogyakarta. Kemudian nomor handphone saya, silakan WA saya 24 jam, bisa terakses, tapi jawabnya nanti pas saya pagi-pagi ya, sudah online saya bisa jawab. Email saya juga silakan. Yang ini kami dapat pesan dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri OKOC, bahwa kita di tengah pandemi ini jangan panik, harus segera adaptasi. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan, dan banyak peluang yang tadi juga disampaikan Bu Ririn, bahwa peluangnya sangat besar di era COVID-19 ini, asal kita mau beradaptasi. Jangan panik, jangan menyerah. Karena kekuatan kita di UMKM ini sangat besar, jadi peluangnya sangat besar. Nah, saat ini, saya sampaikan juga tadi Bu Leni sudah menyampaikan bahwa OKOC singkatan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Jadi Pak Sandi ingin membangun kewirausahaan di masyarakat dengan berbasis One Kecamatan, satu kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Nah, saat ini berkembang terus menjadi macam-macam, tergantung kita bekerja samanya dengan siapa. Nah, sekarang kita ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, kita berkembang menjadi One Campus, One Center for Entrepreneurship. Jadi setiap satu kampus ada satu pusat kewirausahaan. Jadi kita ingin membangun teman-teman di kampus, teman-teman mahasiswa, mahasiswi untuk bisa mempunyai mindset tentang wirausaha. Sehingga lulus kuliah udah siap berwirausaha. Karena kita tahu sendiri bahwa
sekarang ini pengangguran di Indonesia cukup banyak. Penganggurannya tahun 2019 aja pengangguran ada 7.050.000 orang. Ya, 7 juta itu penganggurannya paling banyak ya anak-anak muda, orang-orang muda yang berangkatan kerja. Dan datanya 1 juta mereka datang dari kurang lebih ya 1 juta sekitar 800 sampai 900.000 itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi itu minimal D3. D3 ke S1 banyak juga yang menganggur. Sebanyak kurang lebih hampir 1 juta. Walaupun yang paling banyak adalah dari jenjang SMK dan SMA. Dan lalu 1 juta, dari data yang 7 juta, 1 jutanya masih angkatan muda sekali. Angkatan muda itu yang 25 tahun ke bawah. Jadi kalau angkatan kerja itu di Indonesia udah bisa disebut bisa boleh bekerja, angkatan kerja itu antara umur mulai 16 tahun. Dan banyakkan antara 16 sampai 25 tahun adalah angkatan kerja muda yang menganggur. Dan sekarang saat ini bertambah lagi pengangguran di era pandemi. Karena apa? Karena banyak PHK yang terjadi. PHK yang terjadi yang dirumahkan karena apa? Perusahaannya tidak mampu membayar gaji karyawan, membayar operasional perusahaan yang besar karena pendapatan mereka berkurang karena pandemi ini. Kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari yang tadinya di akhir tahun 2019 kita di angka 5%. Nah, sekarang di kuartal kedua dalam tahun 2020 turun ke minus 5%. Di bawah 0,5%. Minus 5%. Kuartal pertama kita masih sanggup 2,97%. Namun terkontraksi menjadi minus 5%. Nah, ini sangat terpukul kita, dan yang terdampak adalah semuanya, dunia usaha. Dunia perekonomian kita terdampak, makanya juga lapangan kerja akhirnya banyak berkurang. Di era pandemi ini, angka pengangguran bertambah. Ya, 99% pelaku usaha kita itu berbasis usaha mikro dan kecil, serta menengah, UMKM. Ya, ada 99% UMKM di Indonesia. Jadi jumlahnya itu kurang lebih 64 juta pelaku usaha. Kemudian 97%-nya mereka mampu menyumbang lapangan kerja. Lapangan kerja di Indonesia 97% diserap oleh pelaku UMKM kita. Jadi UMKM kita itu sangat menopang perekonomian bangsa ini. Jadi makanya saya juga menyambut baik pemerintah sudah memberikan strategi-strategi tentang pemulihan ekonomi nasional. Ya, pemulihan ekonomi nasional ini teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa pemerintah menganggarkan lebih dari 640 triliun rupiah. 640 triliun rupiah. Makanya yang bansos ya, pembagian sembako, kemudian ada prakerja, kemudian ada juga kemarin ada rencana pembayaran gaji karyawan swasta dari pemerintah sebanyak 600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian juga ada bantuan penundaan kredit bank dan juga subsidi bunga bank. Nah, itu untuk supaya ekonomi kita bangkit kembali. Nah, pemerintah menggelontorkan uang sebanyak 640 triliun rupiah. Supaya ekonomi kerakyatannya, ekonomi bawah itu berjalan tumbuh. Sehingga mereka bisa bergeliat lagi, sehingga ekonomi kita kembali naik di angka di atas plus jangan sampai minus. Ya, sehingga terasakan di masyarakat. Daya belinya jadi ada. Mudah-mudahan ya, kita bersama-sama mendoakan dan juga bisa berkontribusi nantinya. Nah, lapangan kerja diserap oleh UMKM kita. UMKM kita 60% penyumbang pendapatan domestik bruto kita. Dan juga kita harus bangga bahwa populasi dunia untuk populasi online itu Indonesia masuk ke 6 besar, negara besar. Jadi ada sekitar 300 juta nomor handphone yang aktif. Jadi penduduk kita tuh 270 juta orang, tapi nomor handphone yang aktif malah lebih besar dari itu, 300 juta nomor handphone. Berarti apa? Kita menggunakan handphone lebih dari 1 nomor.
Kalau handphone sekarang kan satu pesawat handphone bisa 2 nomor. Kalau dia punya dua telepon, 2 handphone bisa punya 4 nomor. Nah inilah makanya 60% orang Indonesia terkoneksi dengan internet itu melalui mobile phone. Kemudian pasar e-commerce kita terbesar di ASEAN. 50% ASEAN itu pasarnya di Indonesia. Mereka orang Singapura, Malaysia, Vietnam, semua memasarkan produknya itu ke Indonesia. Sampai produk-produk luar negeri seperti iPhone, ya, itu kalau luncurin produk baru di Indonesia langsung paling ramai. Samsung juga gitu. Nah, ada transaksi sampai 21 miliar US dollar setahun di Indonesia. Itu transaksi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sudah mulai aman. 80 juta orang Indonesia sudah melakukan transaksi secara online. Jadi inilah kita sudah berkesempatan dan juga berpeluang untuk bisa berjualan secara online. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa pengangguran baru dampak krisis COVID-19. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus sadar bahwa kita mempunyai tantangan ke depan. Tantangannya adalah bukan lagi nanti mahasiswa itu mencari kerja, tapi membuka lapangan kerja. Karena pengangguran makin banyak. Kalau tadi saya sebutkan 7.050.000 angka pengangguran di tahun 2019, nah sekarang ada 2 juta lebih PHK terjadi di Indonesia. Dan malah Ibu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan sampai akhir tahun ini akan menuju angka 5 juta pengangguran baru. Dan laporan dari Kadin Indonesia, saya juga di Kadin Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam Kadin Indonesia, itu perusahaan-perusahaan yang menengah, perusahaan besar, itu sudah mem-PHK lebih dari 6,4 juta orang. Nah, artinya kalau 7 juta di tahun 2019 ditambah 6 juta, sudah lebih dari 13 juta pengangguran yang ada sekarang ini. Dan 13 juta ini kalau dikalikan dengan jumlah tanggungannya ada anak, ada istri, itu misalnya dikali 3, berarti dampaknya udah lebih dari 40 juta orang di Indonesia yang terdampak. Dan angkanya kita pasti bisa lihat kenyataannya di Jakarta juga sudah banyak orang yang tadinya dia bekerja terus tidak dapat pekerjaan, dia orang daerah, dia kos, nah akhirnya dia keluar dari kosnya, terus banyak yang akhirnya pulang ke kampung, atau juga di awal-awal kemarin tuh, awal Maret, April, itu banyak orang yang serba nggak jelas gitu selama pandemi ini, ya. Dan mudah-mudahan ini cepat tertangani. Ya, di Amerika sendiri sudah lebih dari 35 juta pengangguran baru. Lalu saya sampaikan sedikit tentang kurikulum OKOC, kenapa OKOC bisa berhasil saat ini membantu UMKM. Kita berbasis karena kita adalah gerakan sosial. Kami adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Kita ajak orang berwirausaha, akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Orang berwirausaha akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lainnya, untuk orang lainnya, untuk tetangganya, untuk saudaranya. Nah, saat ini anggota OKOC sudah lebih 400.000. 400.000 ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil kebanyakan. Dan mereka dibantu oleh para penggerak. Kami gerakan sehingga kita butuh para komunitas-komunitas penggerak. Kami tidak punya pengurus di daerah-daerah, tapi yang ada adalah penggerak. Jadi kami inklusif. Jadi boleh siapapun boleh berdatangan kepada kami untuk menerapkan kurikulum ini. Banyak juga kampus-kampus, kita udah lebih dari 15 kampus yang sudah tanda tangan kerjasama sama kami, membuat inkubasi di kampus-kampus. Kita buat inkubator-inkubator yang isinya itu mahasiswa yang ingin memulai usaha, kita dampingi. Pendampingannya kita menggunakan kurikulum ini. Materinya kita sudah punya semua. Yang pertama adalah pendaftaran. Kita daftarkan mereka mendaftarkan diri menjadi anggota inkubasinya. Kemudian kedua, pelatihan. Kita banyak sekali pelatihan-pelatihan, sekarang pelatihan online banyak sekali oleh kami. Kemudian pendampingan. Pendampingan itu paling penting. Rohnya atau gotong royongnya OKOC itu di pendampingan.
Pendampingan, mereka harus didampingi. Kalau nggak didampingi, mereka bingung usahanya. Memulai usaha baru mulai, terus nggak didampingi. Kami banyak mentor, banyak coach atau pelatih usaha. Kemudian perizinan, kita dampingin mereka untuk mendapatkan izin. Izin sekarang mudah sekali. Izin usaha mikro dan kecil. Ini adalah izin perorangan aja. Tidak perlu izin bikin PT dulu, bikin CV, karena buat yang pemula itu cukup izin usaha dulu. Usaha mikro dan kecil, dan itu legal. Dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya di website oss.go.id dari BKPM atau di kecamatan-kecamatan juga bisa. Kita bantu nomor 5 pemasaran. Kita beradaptasi pemasarannya secara online. Nanti saya sampaikan secara online. Terus melalui sosial media. Dan sampai ekspor. Kemarin kami sudah menyiapkan platform ekspor kita bersama mitra-mitra kami di Malaysia, di Singapura, ya kita udah buka juga di Timur Tengah, ada di Mesir, ada di Turki, dan Eropa juga. Pencatatan keuangan. Kita harus disiplin mencatat uang masuk, uang keluar. Kemudian permodalan, kita berikan akses permodalan. Kita sudah banyak kerjasama permodalan dengan pihak bank maupun non-bank. Ya, dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga koperasi syariah, dan banyak hal lainnya yang bisa kerjasama dengan kami di permodalan. 7 langkah tersebut. Ya, 7 langkah pasnya pasti akan sukses, insya Allah ya. Pasti akan sukses dengan mengikuti 7 langkah ini. Ini bisa diterapkan di kampus-kampus. Kami materinya lengkap, bukunya banyak. Ini bisa diterapkan. Nah, saya sampaikan tentang bagaimana tipsnya seorang pemimpin bisnis agar bisa bertahan. Tadi nanti pembicara kedua mungkin akan menyampaikan bagaimana beliau sudah memulai usahanya luar biasa dan bagaimana memulai usaha. Dan di tengah pandemi ini sebagai pengusaha kita harus bersikap transparan, menyampaikan kondisi apapun yang terjadi. Sekarang banyak sekali teman-teman harus merasakan, berempati, mereka usahanya 47% kata Pak Menteri UMKM, 47% usaha kecil, usaha mikro itu tutup, bangkrut 47%. Bayangin ada 64 juta pelaku usaha UMKM, 47%-nya bangkrut, tutup usahanya. Nah, kalau kita mengantisipasi supaya usaha kita nggak begitu. Kita harus transparan, bersikap terbuka, sampaikan kondisi kepada tim kita apapun yang terjadi. Ya, kepada pelanggan kita, pada mitra-mitra kita, apapun yang terjadi. Tim kerja kita libatkan, agar mereka ikut memikirkan juga. Karena pakarnya itu mereka, karena ide-ide mereka lah sehingga usaha-usaha kita bisa berjalan. Semangat mereka lah sehingga usaha kita bisa berjalan. Makanya ajak mereka berdiskusi agar bisa banyak solusi dari mereka juga, libatkan mereka. Yang kedua adalah terbuka untuk perubahan besar. Kita harus terbuka karena perubahannya sangat besar sekarang. Kita perlu punya agilitas, yaitu kelincahan untuk berubah. Semuanya tadi disampaikan oleh Ibu Ririn, bagaimana adaptasi ke depan harus cepat. Ya, perubahan-perubahan akan selalu ada. Sekarang ini di era ketidakpastian. Banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang tiba-tiba datang, seperti virus ini nggak semua orang tahu bakal ada bencana virus COVID-19 ini. Tidak masuk radar kita, nggak diprediksikan. Kalau kita di dunia usaha tuh kita bisa tahu, oh ternyata akan ada proses akuisisi usaha misalnya, akan ada proses globalisasi dan lain-lain. Nah sekarang kalau kayak semacam pandemi ini tidak ada yang tahu. Makanya perubahan besar itu harus kita bisa terima. Orang yang sukses itu yang bisa beradaptasi, kemudian bisa berubah, kemudian bisa tetap menghasilkan karyanya di tengah pandemi ini, di tengah era yang tidak pasti ini dan kompleks sekali. Nah, segera adaptasi, manfaatkan loyalitas pelanggan. Ini nanti saya akan sampaikan apa itu pelanggan loyalitasnya. Temukan ide baru. Sekarang kita work from home, banyak belajar di rumah juga. Merubah keinginan menjadi kebutuhan. Banyak hal orang dulunya keinginan, sekarang kita belajar di rumah semua. Anak saya 4, semuanya belajar di rumah. Dulu kita punya keinginan, udah kita mau nambah beli notebook 1 lagi, mau beli handphone 1 lagi. Nah sekarang jadi kebutuhan, anak-anak saya rebutan notebooknya. Akhirnya
jadi kebutuhan, mau nggak mau beli notebook, mau nggak mau beli handphone tambahan, mau tidak mau jaringan di internetnya di rumah ditambah, lebih kotanya lebih banyak lagi. Jadi itu adalah kebutuhan sekarang. Ide yang bisa dijalankan karena sumber daya kita. Sumber daya kita siapa? Sumber daya kita ya peralatan yang kita punya, jaring yang kita punya, network yang kita punya, kemudian juga teman-teman yang kita punya, pelanggan yang kita punya, itu adalah sumber daya. Cari ide baru bagaimana supaya kita bisa berbuat lebih kepada mereka. Investasikan waktu. Nah, sekarang teman-teman hadir di acara webinar hari ini, luar biasa, di tengah hari Sabtu, pagi-pagi biasanya enak di kasur ya, peluk bantal, tidur. Sekarang luar biasa, udah menginvestasikan waktunya untuk belajar. Manfaatkan waktu dengan baik. Nanti setelah usai webinar ini, jangan hanya menunggu sertifikatnya, tapi kerjain PR-PR-nya. Mungkin dari saya akan ada inspirasi yang bisa dikerjakan PR-nya. Dulu belum punya website, harus punya website. Dulu belum jualan di e-commerce, harus jualan e-commerce. Dulu Instagramnya hanya untuk foto-foto biasa aja. Sekarang Instagramnya harus ada yang bisa dijual produk-produk yang kita hasilkan. Nah, tingkatkan kemampuan kita belajar di webinar-webinar secara online sekarang ini untuk meningkatkan kemampuan. Banyak sekali saya juga ikut webinar untuk saya belajar. Banyak sekali. Malah jadi sekarang nggak ada batas waktunya dan batas tempat. Kita bisa aja di mana aja, karena saya bisa ikut webinar dari luar negeri dan kapanpun saya mau. Dan sekarang lebih banyak. Dan ini yang saya sampaikan, tangga loyalitas pelanggan. Teman-teman, UMKM ini kalau mau berhasil di new normal, sekarang ujung-ujungnya harus punya pelanggan yang setia. Karena pelanggan setia ini yang akan selalu membeli produk kita. Nah, makanya kalau kita mau mulai usaha, mau mulai bisnis, kita harus cari idenya. Idenya itu kemudian diberikan kepada siapa produk kita mau kita jual. Targetnya ke siapa. Ya, target pemasarannya ke siapa. Jadi harus tetapkan kriteria pelanggan kita. Dan kita nggak bisa lagi menjual produk yang serba mau ke semua orang. Mau ke semua target, nggak bisa. Sekarang harus ceruk pasarnya itu harus semakin sedikit. Semakin sedikit ceruk pasarnya atau targetnya, itu semakin sukses nantinya. Karena kita punya kelebihan, punya keunggulan, punya keunikan, ya, sehingga kita punya nilai tambah yang orang lain nggak punya. Jadi teman-teman harus punya target yang lebih spesifik, kriteria pelanggan. Misalnya saya mau jualan baju misalnya, bajunya saya harus spesifik, nggak bisa saya menjual semua baju ke semua umur, ke semua gender, pria atau wanita. Saya udah spesifik sekarang, saya mau jual baju ke hanya baju anak balita misalnya, anak balita yang bisa juga hanya yang perempuan aja. Nah itu semakin ceruk pasarnya semakin kecil, semakin sukses kita. Ya karena keunikan kita, akhirnya kita dianggap ahlinya di situ. Akhirnya orang menganggap kita ahli, spesialis di situ, akhirnya kita banyak diviralkan, banyak dari mulut ke mulut, akhirnya datang ke kita. Nah, akhirnya kita ada pelanggan naik ke tangga berikutnya. Tapi sebelum ke pelanggan ini ada pembeli. Pembeli itu orang yang hanya satu kali beli, hanya coba-coba. Tapi kalau kita tindak lanjuti data mereka, akhirnya mereka mau datang lagi. Jadi bagaimana caranya kita dapat nomor handphonenya, nomor WA-nya, emailnya, supaya kita bisa follow up, tindak lanjuti. Habis beli, mereka ingat kita informasikan tentang produk kita, tentang promosi kita, tentang ada produk yang baru. Nah, promosikan sehingga dia datang lagi dan senang. Akhirnya itulah pelanggan. Pelanggan itu yang membeli lebih dari 2 kali. Ya, ingat, pelanggan lebih dari 2 kali belinya. Kemudian naik ke atas itu member. Member itu sebagai pengikat hubungan kita supaya terjaga terus dengan pelanggan. Member. Jadi kalau kita ke minimarket kan selalu ditanya, ada kartu membernya nggak? Itu tujuannya untuk mengikat kita. Ya, mengikat kita, akhirnya kita ingat terus sama mereka. Oh ya, saya punya kartu member. Apalagi sekarang kartu membernya itu bisa top up, ada semacam depositnya. Jadi uang kita udah ada di kartu member tersebut, sehingga mereka, udah saya mau belinya di toko ini karena saya punya top up saya di sana, ada saldo saya di sana ya. Seperti ojek online itu kan ada
Ada GoPay, ada GrabPay, OVO. Akhirnya uang kita ada di mana, itulah kita makainya di situ. Ya. Nah, baru ke atas pelanggan setia. Pelanggan setia ini yang fanatik, yang apapun kita tawarkan dia mau beli. Apapun kita tawarkan belinya nggak satu, belinya dua, belinya tiga. Yang kita tawarkan dia malah menawarkan orang lain, mempromosikan produk kita ke orang lain. Dia akan jadi pembela kita. Kalau ada yang jelekin produk kita, dia belain. Kalau kita tutup, dia yang marah. Kenapa tutup? Dia yang akan bantu kita. Ya, dia memberi semangat ke kita supaya terus buka. Dan malah bantu jualan. Sekarang ini banyak juga pelanggan-pelanggan itu menjadi reseller dari produk kita. Malah kita jadi senang. Jadi banyak akhirnya di jaring kita, channel penjualan kita malah lebih besar. Nah, ini yang sekarang berubah. Megashifts ini dari Pak Yusuf Hadi, dari Inventure Knowledge, menyatakan digital consumer megashift. Ini berubah. Migrasinya bukan lagi biasa-biasa, ini from space to screen. Ini go virtual. Yang pertama ini go virtual. Semuanya beralih ke screen. Bukan lagi kita datang ke satu ruangan, tapi ke screen. Seperti hari ini. Semua menghadap layar. Layar handphone, layar laptop, ya, sehingga ada di sini. Coba, saya mau tahu, kebanyakan yang hadir di sini pakainya apa nih? Handphone, tulis aja di chat ya. Handphone atau pakai ini? Pakai notebook, laptop, atau desktop. Ya. Nah, kemudian go DigiWare. DigiWare ini dimanapun kita bisa, tapi secara digital. Ya, seperti kita nonton TV, ya, nonton film-film nggak mesti lagi ke bioskop. Ya, kita ada Netflix, ada layanan lainnya, tinggal nonton di situ. Apapun yang kita mau nonton ada YouTube. Mau belanja kita nggak perlu ke mall. Kita beli di toko online, di marketplace, di e-commerce dan lain-lain. Itu DigiWare. Sekarang udah berubah. Kemudian go contactless. Jadi nggak perlu lagi kontak fisik sekarang. Semuanya serba ya udah digital semua. Dan juga nggak perlu ada kontak fisik. Jadi sistem bayar sekarang juga bayarnya pakai barcode. Pakai pemerintah, Bank Indonesia udah mengeluarkan namanya KRIS. Ada QR code-nya. Saya kemarin ke satu kantor, parkirnya nggak disentuh tuh tombol ambil karcis parkirnya, hanya kayak semacam dideketin tangan saya, touch screen gitu, nggak usah disentuh, dia keluar ininya karcisnya. Ya, jadi mengurangi physical kontak. Kemudian ada GoOmni ini kita ya pengalaman sekarang zamannya digital, physical dan digital. Sekarang memang nggak penuh digital, pasti tetap juga ada physicalnya. Jadi kombinasi hybrid antara physical dan digital. Jadi end game-nya akan ke arah sana, akan menjadi new normal. Kemudian go confidential kata Pak Yusuf Hadi. Data privacy ini sangat dijaga. Data kita jangan sampai terbuka oleh orang lain. Jadi akan banyak menjaga. Sekarang udah eranya big data. Akhirnya orang lebih aware, lebih sadar menjaga data kita, password kita. Sekarang udah nggak pakai password, sekarang pakainya sidik jari, ya, fingerprint, pakai cuman dicek mata langsung bisa masuk dan lain-lain, ya, face recognition juga udah bisa. Nah, sekarang teman-teman yang mau mulai bisnis, kita akan lihat nih potensial yang bagus tuh di mana, ya. Ini potensial loser ini yang sangat terdampak, ya, otomotif, penerbangan, pelayaran, traveling, tourism, real estate, kontraktor, pabrikan juga banyak terdampak. Kemudian lembaga-lembaga keuangan juga, pendidikan juga di tengah-tengah kalau pendidikan, karena dibutuhkan pendidikan. Tapi sekarang udah lebih ke yang tadi itu shifting ke digital, ke screen sekarang. Kemudian juga yang potensinya bagus, winner. Di pertanian, e-commerce, ya semua sekarang udah eranya digital. Sekarang udah mau tidak mau kita udah berubah ke digital. ICT, kesehatan, makanan, kemudian juga medical supply juga sangat dibutuhkan. Nah, ini perubahannya. Sekarang perubahan-perubahan yang terjadi semuanya serba
makanan-makanan, contohnya adalah makanan-makanan yang fresh, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, semua ingin membeli makanan yang lebih sehat, menyehatkan, bukan lagi yang banyak kemasan-kemasan yang diawetkan. Ya, ini data surveinya berubah semuanya. Ya, orang mau beli susu, jus, buah-buahan dan lain-lain. Nah, ini teman-teman kalau mau mulai bisnis, apa sih yang kira-kira laku di pasaran? Ini datanya ada top 100 yang kategori yang tumbuh sangat besar di era pandemi ini. Kalau kita lihat, ya ini sarung tangan nomor 1, ya, masker. Ini mesin pembuat roti. Sekarang banyak orang bikin makanan di rumahnya sendiri, ya, bikin roti di rumah. Kemudian tempat fitness buat olahraga indoor di rumah juga peralatannya sangat diminati, banyak dibeli. Ya, ini yang di atasnya ada sabun, ada paket makanan, buah-buahan. Nah, ini yang besar-besar ini yang tiba-tiba tinggi, ya, ini antara bulan Maret 2019 sampai Maret 2020 kemarin, ini peralatan fitness sangat dibutuhkan. Komputer, monitor, ya, kayak saya di rumah, notebook saya tersambung di tambahan komputer monitor tambahannya, supaya bisa lebih banyak layar yang saya lihat untuk bisa bekerja, dan sambil mengikuti webinar misalnya. Kemudian, untuk kerajinan tangan sangat dibutuhin, ya. Jadi orang banyak di rumah, akhirnya banyak keterampilan-keterampilan yang mereka ingin pelajari. Itu sangat dibutuhin. Ya, yang lainnya banyak sekali. Nah, ini juga makanan untuk hewan ini di rumah, ya, buat kucing, buat anjing, itu banyak sekali dibutuhkan juga ternyata. Nah, kalau yang perempuan nih, untuk mewarnai rambut, ini ternyata dibutuhin banyak. Anak saya juga tuh berapa kali udah ganti warna rambutnya. Kemudian pingpong, nah, di lapangan tenis meja ini sangat dibutuhin. Kemarin saya lihat di TV, pingpongnya sekarang meja pingpongnya lebih kecil, jadi bisa olahraga di ruang tamu di rumah. Ini sangat dibutuhkan juga. Kemudian meja kerja, saya sendiri beli nih meja kerja tambahan buat anak saya, buat saya. Ternyata sangat tinggi juga kebutuhannya. Nah, itu peluang-peluangnya, teman-teman, nanti saya bagikan file ini, bisa melihat nomor 1 sampai 100 apa aja yang dibutuhkan, ya. Deodoran itu tinggi, keyboard mouse juga banyak, body lotion juga banyak yang butuhin. Nah, ini bisa menjadi peluang buat kita sendiri. Nah, saya sampaikan yang terakhir 5 strategi WhatsApp marketing untuk bisnis kita. Ini saya membahas dengan Mas Dian Martin, Ketua Umum dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia, Digital Marketing Indonesia. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan apapun platform yang ada di internet, ya. Ada marketplace, ada aplikasi e-commerce, kemudian ada sosial media, bisa jualan di Instagram, di Facebook, ya, dan Twitter dan lain-lain. Tapi sekarang ternyata orang Indonesia, ya, paling banyak itu yang paling sederhana digital marketingnya adalah di WhatsApp, ya, di WhatsApp, semuanya WhatsApp marketing. Nah, ini tipsnya dari saya. Yang pertama, harus mengetahui produk yang akan kita jual. Yang mau kita pasarkan di internet itu harus kita kuasai dulu produknya, bagaimana manfaat dan khasiat produknya, fiturnya apa aja, variasinya apa, bahan kandungan di dalamnya apa, itu informasinya harus lengkap dan harus jelas. Jadi tahu kelebihan dan kekurangannya. Pengalaman dan testimoni pelanggan dicantumkan. Ada yang beli, minta testimoninya supaya bisa kita masukin sebagai bahan promosi kita. Ya. Yang kedua tipsnya, cari pelanggan sebanyak mungkin. Nah, sumbernya dari mana? Sumber yang terdekat dulu aja. Ya, keluarga kita. Di keluarga aja kita pasti punya WhatsApp group, ya. Keluarga dari ibu kita, keluarga dari bapak, keluarga dari nenek, kakek yang dari ibu, kakek yang dari bapak, itu beda-beda. Nah, dari keluarga aja, itu jadi potensi pelanggan kita. Dan mereka senang saudaranya yang jualan. Nah, jangan malu untuk berjualan dengan keluarga. Apapun yang kita punya, yang sedang kita buat, sedang kita produksi, sedang kita jual, terbuka. Sampaikan produk kita. Ya, jangan malu ke teman-teman kita,
ke komunitas kita. Teman-teman juga harus aktif di komunitasnya, ya, di komunitasnya aktif. Kemudian di sosial media kita, di Instagram, di Facebook, itu mulai tampilkan produk-produk kita. Jadi jangan malu, udah bisa mulai. Sekarang eranya, mumpung sedang pandemi ini adalah era transformasi digital. Saya selalu bilang ke pemerintah, ke kementerian waktu itu kita meeting, ini eranya untuk pemerintah serius membantu UMKM kita bertransformasi ke digital. Eranya juga kemarin pemerintah sedang mau menyalurkan bantuan 2,4 juta rupiah ke setiap UMKM yang terdampak. Ada 12 juta UMKM yang akan diberikan uang 2,4 juta rupiah. Nah, ini eranya untuk ajarin mereka bertransformasi ke digital. Dampingi mereka, dan juga pendataan yang benar. Jadi jangan sampai bantuan-bantuan sosial itu yang mendapatkan orang yang bukan terdampak, misalnya. Orang yang lebih membutuhkan malah tidak dapat. Orang yang sudah dapat 2 kali, dapat 3 kali ini, makanya sudah harus punya database yang baik mereka UMKM kita yang terdampak. Nomor 3, promosi produk. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan target promosinya siapa. Jadi kalau kita mau punya produk, mau jualan, harus tahu targetnya siapa. Terus berikan copywriting yang bagus, konten promosi yang bagus. Jangan kontennya itu langsung jualan. Banyak orang share ke Instagram atau ke WhatsApp, isinya langsung jualan. Ayo beli produk saya. Sekarang juga beli. Tapi nggak diceritakan. Sekarang tuh zamannya storytelling. Jadi teman-teman harus menyampaikan manfaatnya apa, pengalaman-pengalamannya apa, senang orang lain membeli ke kita kenapa. Kemudian alasan kenapa produk kita dibeli. Alasannya adalah biasanya tentang keunikan kita, keunggulan kita, garansi yang kita berikan, ya, pembeda kita dengan orang lain. Nah, itu yang disampaikan. Ada unsur edukasinya, ada unsur sosialisasinya, sehingga bukan langsung jualan produknya. Kemudian jadwal promosi teman-teman bisa di pagi hari, ya, seperti hari ini, pada weekend hari, pagi hari sebelum mereka sibuk kerja, itu bagus jadwal promosi. Masih di jalan, masih di rumah, masih belum sibuk, itu biasa sampai jam 9 pagi. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1 pada saat istirahat, itu juga bagus. Dan sore hari sampai malam. Sekarang orang sampai tengah malam masih online. Itu juga bagus karena lebih private, lebih nyampe langsung pada sore dan malam hari. Ya. Kemudian jalin kerjasama dengan reseller dan dropshipper. Nah, sekarang kembangin. Jadi kalau teman-teman udah punya produk, kemudian produknya lupa dijualin, jangan sampai kita senang bikin produk tapi nggak suka jualan. Yang nggak suka jualan tapi senang bikin produk, baiknya tawarin ke orang lain untuk jualan. Ini jadi reseller, menjadi agen, menjadi dropshipper. Buka sebanyak-banyaknya jalur penjualan kita. Ya, itu sekarang kayak anak saya yang masih SMA kelas 2, dia jualan sepatu, tapi dia nggak punya sepatunya, dia menjadi dropshipper. Dropshipper itu orang lain yang jualan menyiapkan barangnya dan mengirimkan barangnya. Kita bantu marketingnya, menjadi agen marketingnya. Nah, teman-teman juga harus punya jalur penjualan lain yang lebih banyak lagi. Nah, ini terakhir, tipsnya adalah follow up dan kenali pelanggan kita. Jangan berhenti, harus follow up terus. Kalau kita punya nomor WA, follow up. Jadi, sekarang ini eranya bagaimana kita mendapatkan nomor WhatsApp supaya kita bisa berkomunikasi, bisa tindak lanjuti, follow up, nggak berhenti begitu aja. Habis orang beli, udah kita sibuk dengan mencari pembeli baru lagi, padahal yang pernah beli itu potensi untuk bisa beli lagi. Nah, itu yang kita harus follow up dan tindak lanjuti lagi. Ingatkan kembali apa yang sudah pernah mereka beli dari kita, yang pernah kita jual ke mereka. Sehingga dia ingat, oh iya saya pernah beli, saya mau lagi. Kasih penawaran khusus, misalnya penawaran khusus dan kasih bonus dengan batas waktu tertentu. Misalnya hanya sampai tanggal 31 Agustus, wah tanggal 31 Agustus tinggal 2 hari lagi. Anda beli 1, gratis 1. Nah, itu kayak gitu udah mulai banyak promosi-promosi yang sangat tertarik, bikin orang tertarik, sehingga dia mau beli lagi. Lakukan negosiasi. Nah, itu teman-teman, jadi kesimpulannya ada
peluang baru, ya teman-teman punya peluang baru, akan ada peluang baru di tengah krisis kita, ada kebutuhan-kebutuhan baru, ada perubahan-perubahan gaya baru, gaya hidup baru yang lebih sehat. Kita bisa menyiapkan produk apa yang kita bisa tawarkan, jasa-jasa apa yang kita bisa tawarkan. Servis mobil sekarang banyak ke rumah. Teman-teman misalnya yang pintar perbaiki mobil, motor, bisa menawarkan. Perbaiki les, misalnya les buat teman-teman SMA ya yang dia butuh les tambahan, bisa menawarkan les privat melalui Zoom aja, langsung one on one gitu. Bisa. Teman saya membuka jasa seperti itu. Sekarang juga work from home, jadi banyak belajar di rumah, banyak bekerja dari rumah. Akhirnya banyak yang bisa kita pelajari, keterampilan-keterampilan baru seperti hari ini, teman-teman bisa banyak belajar, kumpul juga bersama keluarga, manfaatkan. Jadi akan banyak juga waktu yang bisa bermanfaat buat kita, baca buku lebih banyak lagi. Silaturahmi, bahwa saling, walaupun dengan digital, dengan tanpa tatap muka, gunakan teknologi yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang berubah dari space ke screen. Jadi melalui screen, nggak apa-apa silaturahmi. Kabarkan teman-teman lainnya sedang berkegiatan apa, sedang jualan apa, sedang bikin produk apa. Sehingga silaturahmi itu udah di garansi sama Tuhan akan diperluas rezekinya, akan dipanjangkan umur. Ya teman-teman, terima kasih sekali lagi itu dari saya. Nanti kita ada ruang tanya jawab, silakan dipimpin oleh Bu Leni. Ini kontak saya sekali lagi, ini screenshot aja boleh. Nanti hubungi saya, DM saya bisa. Terima kasih. Saya tutup. Kita bisa diskusi. Terima kasih. Bu Leni, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak pemaparannya Pak Iim. Luar biasa, ini saya banyak sekali mencatat poin-poin yang baru ya. Dari faktanya, kalau misalnya apalagi di tengah pandemi diperkirakan 5 juta ya Pak ya, angka pengangguran baru. Dan bagaimana tadi Pak Iim menerangkan ada 7 langkah pas OKOC, dan kerjasama dengan kampus. Dan ada tips-tips ini buat teman-teman mahasiswa yang mau memulai usaha entrepreneur. Dari bersikap transparan, terbuka terhadap perubahan, kemudian ide baru, investasikan waktu, termasuk tips dari WA-nya. Mungkin yang banyak dilupakan teman-teman tuh follow up, Pak. Ya. Jadi sibuk mencari pasar baru, terus tidak memfollow up pembeli yang lama gitu. Jadi mungkin itu betul-betul membuka pikiran kami semua ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Iim. Untuk sesi tanya jawab, mungkin kita akan gabungkan nanti ya Pak ya, bersama dengan pembicara kedua. Jadi ini saya akan melanjutkan dulu ke pembicara kedua. Untuk teman-teman ini sudah banyak ini yang bertanya di chat, tapi saya simpan dulu pertanyaannya. Jadi mohon bersabar. Saya akan lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Akan saya perkenalkan. Saya izin share screen dulu. Oke. Untuk pembicara kita yang kedua, kalau tadi Pak Iim sudah memberikan banyak tips trik dan kita juga akan mendapatkan banyak tips trik juga nih dari pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Freddy Santoso. Beliau merupakan alumni dari program studi teknik industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Riwayat pendidikannya adalah SD beliau menempuh pendidikan dasar di SD Pangudi Luhur Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke STP Negeri 5 Yogyakarta dan ke SLTA Yohanes de Brito Yogyakarta, dan akhirnya menempuh program studi Strata 1 di universitas kita yang tercinta ini. Nah, kalau dilihat riwayat bisnisnya juga luar biasa ya, ini sudah pelaku usaha selama 14 tahun malahan, jadi sudah lebih banyak pengalamannya di lapangan. Terus jadi kalau teman-teman mau bertanya nanti silahkan, terutama yang saat ini sedang ingin mau berusaha ya, jadi entrepreneur ataupun sedang menjalankan usahanya. Jadi untuk riwayat bisnis beliau pada tahun 2006 sampai sekarang beliau membuka usaha Oishi Binto, seperti tadi dikatakan Bu Ririn, di Hartono Mall, terus di Ambarukmo, setahu saya di JCM juga ada ya Pak ya. Nanti mohon dibenarkan kalau misalnya saya salah. Kemudian tahun 2015 mulai membuka Geprek Bos, dan juga tahun 2019 ini terbilang baru ya, ada usaha roti belepotan.
Jadi kalau teman-teman mau follow IG-nya bisa. Ini tadi kemarin saya coba iseng cari IG OIC Bento, ternyata ada dan saya sudah follow juga. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, silakan waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Freddy untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, terutama kepada Bu Leni Halim selaku moderator, kepada Bu Ririn selaku Kaprodi TI, dan kepada Pak Im juga tadi sebagai pembicara pertama. Tentunya saya ini juga ikut menginvestasikan waktu saat ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Im. Banyak sekali pemaparan yang cukup bermakna dan cukup memperkaya kita semua. Saya berusaha melengkapi saja dari saya sebagai praktisi, tentunya untuk memulai usaha dan melakukan usaha ini bagaimana kita bisa survive baik di masa pandemi maupun di masa non-pandemik. Seperti yang tadi udah banyak Pak Im sampaikan, mungkin saya melengkapi pada brand positioning. Jadi brand positioning di sini adalah kita menentukan di mana brand kita ini berada. Produk kita itu berada di dalam pasar, di mana kita ada kompetitor apa saja. Di situ kita harus memiliki kekhasan seperti yang tadi Pak Im sampaikan, serta kita ada segmentasi yang sempit, di mana itu tujuannya adalah kita menjadi ahlinya di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita harus bisa untuk mengembangkan dengan kita diversifikasi. Tentunya ada beberapa brand yang saya lakukan di sini sebagai saya praktisi, itu adalah untuk menggait pasar-pasar segmen pasar yang lain. Karena di sini tidak bisa saya memaksakan suatu produk ini untuk bervariasi dalam satu brand. Maka dari itu yang saya lakukan adalah saya menerbitkan brand-brand baru untuk menggait segmentasi pasar yang lain. Tentunya di masa pandemik ini beberapa hal yang saya lakukan, saya ini melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama itu dengan digital marketing yang saya mulai ambil sejak masa pandemik bulan Maret. Saya yang pertama adalah berbicara dengan para food blogger yang pada saatnya mereka ini sudah mempunyai banyak followers ya. Jadi di situ saya sebagai praktisi saya bercerita saja apa pengalaman saya di sini selama pandemik supaya kita bisa survive. Yang pertama saya kepada food blogger itu saya meminta mereka untuk kita bekerja sama. Tentunya memang ada cost yang harus saya keluarkan untuk saya bisa dipublish kembali produk-produk saya untuk menggait segmentasi pasar yang sebelumnya saya belum pernah ambil. Lalu saya membuat akun sosmed semuanya di sosial media, melengkapi promosi-promosinya dengan segala materi yang lebih menarik. Selain itu menggunakan jasa promo dari beberapa pihak rekanan seperti ojek online. Di situ mereka sudah mempunyai banyak sarana-sarana yang sangat membantu kita untuk bisa kita menawarkan produk-produk kita, di mana setiap minggunya bahkan mereka memiliki program diskon. Ada yang diskon promo berbayar, ada diskon cashback, di mana ada diskon voucher. Jadi di situ kita banyak sekali kesempatan yang bisa kita ambil untuk kita bisa melakukan promosi kita secara rekanan dengan ojek online. Lalu kita selain itu, peluang tadi yang disampaikan oleh Pak Im adalah beberapa pekerjaan yang potensial winner. Tentunya contohnya seperti yang saya sampaikan, food blogger ini suatu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan modal terlalu besar. Mungkin kita bisa memanfaatkan wifi gratis di setiap resto, di mana kita bisa menyediakan liputan-liputan untuk produk-produk mereka. Dan di situ yang saya ambil kesempatan juga kepada food blogger gratis itu tadi juga. Tentunya kita bekerja sama secara simbiosis mutualisme, di mana mereka mendapatkan konten, saya mendapatkan publikasi. Nah, ini suatu langkah terobosan yang juga saya ambil. Selain itu, selain terobosan yang saya ambil, tentunya ada beberapa pertanyaan mungkin bagaimana bertahan survive di masa pandemi dengan kondisi keuangan yang minus. Banyak pertanyaan seperti itu yang muncul, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kita melakukan laporan keuangan itu setiap bulannya, menganggarkan alokasi dana yang dingin di mana itu tidak boleh kita gunakan untuk kita persiapan di saat-saat yang kritis seperti saat ini.
Jadi pada waktu kemarin itu memang saya terpaksa memang menggunakan anggaran-anggaran tersebut untuk bisa survive. Nah, tentunya itu banyak menjadi kunci keberhasilan saya untuk bisa survive sampai saat ini. Lalu mengenai materi-materi yang disampaikan oleh Pak Im tadi sudah sangat banyak. Saya selain itu sebagai praktisi, saya menambahkan saja sedikit sebagai tambahan untuk produk value kita. Penting kita harus mengetahui value added produk kita tadi, di mana kita harus mengetahui apa yang menjadi kelebihan dari produk kita. Nah, bagi saran saya sebagai rekan-rekan sesama yang mau memulai UMKM, di sini mereka tidak usah ditawarkan oleh pemerintah untuk bisa mendanai para UMKM. Selain itu, yang harus ditawarkan dari para UMKM di sini adalah selain produk, mereka harus pandai mencari lokasi, karena di sini tidak mungkin kita tidak mengetahui segmentasi pasar dari masing-masing lokasi tersebut. Setiap tempat pasti menentukan keberhasilan dalam kita berusaha. Nah, saat ini saya berada di dalam mall-mall yang dulunya adalah saya menawarkan produk saya melalui pengunjung-pengunjung di dalam mall. Saat ini saya melakukan terobosan perubahan di mana saya menawarkan produk cook from home. Jadi di sini sebagai terobosan saya juga menawarkan produk yang bisa dimasak di rumah tanpa mereka harus khawatir bersinggungan dengan orang banyak. Di situ sudah ada tutorialnya bagaimana mereka itu bisa memasak sendiri di rumah tanpa harus khawatir masakannya jadi tidak enak. Jadi di situ sudah saya berikan panduan untuk mereka bisa menikmati makanan dengan rasa dan kualitas yang sama seperti mereka makan di restoran. Selain itu, saran saya juga untuk melakukan digital marketing, tentunya mungkin tambahan saya adalah secara teori kita harus tahu seperti 5W, 1H, kapan kita menawarkan, di mana kita menawarkan, kepada siapa, apa yang kita tawarkan, kenapa, dan bagaimana. Itu tentunya sudah ada teorinya bagi teman-teman yang sedang berkuliah, lebih detail lagi, itu bisa digali dalam melakukan konsep digital marketing. Lalu mungkin tambahan saya itu yang terakhir sebagai praktisi itu jangan takut untuk melakukan action. Jadi di sini kita harus berani melakukan action. Tanpa ada action kita tidak akan bisa melangkah, kita tidak akan bisa mengubah angan-angan kita menjadi kenyataan. Tentunya harus banyak bersosialisasi dan banyak kita bergaul kepada orang-orang untuk bisa kita mengetahui apa saja yang akan di sekarang ini. Mungkin pemaparan saya sebagai praktisi seperti cukup sekian. Banyak hal teori yang sudah disampaikan oleh Pak Iim. Sekiranya nanti akan ada sesi tanya-jawab yang akan kita bisa diskusikan bersama. Waktu saya kembalikan kepada Bu Leni. Terima kasih. Terima kasih banyak pemaparannya Pak Freddy. Jadi tadi ada beberapa tambahan dari Pak Freddy mengenai brand positioning. Kalau tadi Pak Iim mengatakan semakin sempit ceruk pasarnya itu berarti target kita semakin spesifik. Tapi dari Pak Freddy menambahkan kalau misalnya mau diversifikasi bisa nih kayak yang dilakukan Pak Freddy dari Oishi Bento yang menunya ala Jepang, terus ada geprek bos, itu kan lebih ke menu-menu orientalnya kita gitu. Terus juga memanfaatkan media-media yang ada, misalnya food blogger, kemudian apa dengan rekan-rekanan yang sudah ada, baik itu dari mungkin media online ya untuk ojek online dan segala macam. Dan juga yang menarik ini, sekarang lagi banyak ini ya Pak ya, cook from home-nya yang menarik. Karena kan sekarang juga kalau dilihat teman-teman yang pakai aplikasi Grab itu, maaf ya saya sebut merek, aplikasi Grab itu ada yang dia resto-resto yang menyediakan langsung yang bahan makanan frozen ataupun bahan makanan yang untuk olah sendiri di rumah begitu. Memang harus berkembang terus ya Pak, menyesuaikan dengan pandeminya. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy. Karena sudah pemaparan dari kedua pemateri kita sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akan saya bacakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Mungkin saya mulai dulu ya, Bapak-Bapak. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bu Yosefin Suhayanti kepada Pak Iim.
Ada 2 pertanyaan, Pak. Jadi yang pertanyaan pertama adalah, dari yang sudah ditangani mengenai pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, dan seterusnya, berapa persen kira-kira yang sudah betul-betul membuka usaha, kemudian dari membuka usaha itu berapa persen yang kemudian betul-betul tumbuh dan tidak tutup lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Yosefin Suharyanti, bentuk kerjasama dengan kampus-kampus yang tadi Bapak sampaikan itu seperti apa? Karena tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ada komunitas penggeraknya. Kalau saya cek itu ada sekitar 62 komunitas penggerak ya Pak ya. Dan kata Bapak ada 15 kampus tadi. Apakah kerjasama pelatihan membuka usaha atau misalnya mahasiswa itu bisa magang atau penelitian? Karena yang pertanyaan kedua ini terkait juga dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud, begitu Pak. Silakan mungkin Pak Iim bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Yosefin Suharyanti ya, Bu Yanti, dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, kami saat ini sudah lebih dari 400.000 warga masyarakat yang sudah bergabung bersama kami. Jadi yang tadi disampaikan Bu Leni Halim bahwa kami berbasis penggerak. Jadi penggerak ini kita bisa datang dari kelompok-kelompok komunitas, organisasi-organisasi. Itu sekarang ini Bu Leni ada lebih dari 156 kelompok penggerak. Oh, berarti ini saya yang kurang update, Pak. Malah sudah 156 ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Pak. Sudah diluruskan. Ya, dan juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada sekitar, sudah fix ya, ada 15 pemerintah daerah yang sudah bertanda tangan kerjasama dengan kami dan juga yang sedang menuju tanda tangan. Ya, jadi kayak pemerintah daerah DKI Jakarta, pemerintah provinsi, itu Pak Gubernur dan kami tanda tangan kerjasama. Kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kemarin juga kita ada pelatihan dengan Universitas Bangka Belitung, didampingi oleh Pak Gubernurnya. Kemudian juga dengan pemerintah kota lainnya, kabupaten, itu tersebar. Dan dengan kampus-kampus ya, itu sudah 15 kampus, dan malah saat ini setiap minggu ada dengan kampus-kampus. Kemarin terakhir kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bukan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan. Kemudian dengan Muhammadiyah juga banyak, kemudian dengan Universitas kemarin juga baru juga Universitas Kuningan di Jawa Barat, banyak kampusnya. IRC di Jakarta juga. Dan jadi kami dengan penggerak-penggerak ini yang menerapkan kurikulum kami, jadi 400.000 itu sudah mendaftar kepada kami, mendaftar menjadi dampingan. Kalau kami bukan membina ya, tapi mendampingi mereka menjadi pengusaha dengan menggunakan kurikulum kami. Nah, target kami yang bergabung bersama kami adalah 3 komponen. Yang pertama, mereka yang belum bekerja, karena kita gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Karena dia mau bekerja, tapi kita berikan alternatif lain. Selain bekerja itu sebenarnya bisa juga adalah berwirausaha. Yang kedua, target kami adalah warga yang mau bergabung bersama kami adalah mereka yang memang pengen berwirausaha. Jadi beda dengan yang mau bekerja. Memang dasarnya pengennya berwirausaha. Yang ketiga adalah mereka sudah punya wirausaha, tapi mau naik kelas. Jadi dia mau mengembangkan usahanya, sehingga yang tadinya karyawannya cuma 2, tambah jadi 3, tambah jadi 4. Kemudian tadinya tempat usahanya cuma 1, buka cabang bisa Jadi target kami seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa persen yang berhasil, kami paling penting itu adalah penerapan 7 langkah sukses tersebut adalah pendampingannya. Kayak di DKI Jakarta,
kami pakai data DKI ya, rata-ratanya. Di DKI Jakarta kita ada 130.000 yang ikut pendaftaran. Di langkah yang pertama tuh, pendaftaran. P1-nya itu pendaftaran. Ya. Pendaftaran ada 130.000. Yang ikut pelatihan, itu memang benar Bu Yanti tidak sama gitu ya. Setiap langkahnya dia akan berkurang. Yang ikut pelatihannya kita sekitar ada 90.000, tapi sekarang terus bergulir pelatihan-pelatihannya. Kemudian yang dapat perizinan, yang perizinannya juga hampir sama dengan yang ikut pelatihan, karena habis ikut pelatihan langsung diberikan izin usaha. Jadi yang ikut pendampingan juga hampir 80.000-an dari 130.000. Nah, seperti itu angka-angkanya. Jadi kita selalu melakukan MONEF meeting. MONEF meeting itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, di kampus-kampus kita membangun inkubasi-inkubasi, Bu. Inkubasinya, jadi yang pertama yang kami lakukan adalah TOT, Training of Trainer, kepada para penggerak. Nah, kalau di kampus juga teman-teman dosen kewirausahaan itu menjadi mitra kami. Mereka yang ikut pelatihan Training of Trainer kami. Sehingga mereka bisa menyerap kurikulum kami, memahami kurikulum kami. Nah, nanti dibuatlah program inkubasinya, inkubator, jadi satu kelompok mungkin 10 orang didampingi oleh para dosen kewirausahaan yang sudah TOT dengan kami. Nanti sebulan sekali biasanya kami menghadirkan para mentor. Para mentor itu bukan dari lingkungan kampus, tapi dari lingkungan teman-teman penggerak yang sudah menjalankan usaha, yang sudah kayak Pak Freddy tadi, beliau sudah menjalankan usahanya, dan beliau saya lihat kan alumni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi kembali ke kampus menjadi pendamping, menjadi mentor, ya membantu adik-adiknya supaya berhasil buat usaha seperti Pak Freddy. Jadi kita tampilkan para penggerak yang sudah punya usaha berhasil, kita tampilkan berbagi seperti tadi Pak Freddy ikut mendampingi. Seperti itu Bu, tugas ruang lingkup nanti di kampus. Nah, buku-buku kami lengkap, kurikulum kami lengkap, jadi materi-materi kami lengkap, jadi paket untuk kewirausahaan. Biasanya programnya kalau satu kelompok itu ya satu semester, tapi nggak tiap hari. Jadi satu semester kita monitoring mereka usahanya sampai benar-benar jalan usahanya, punya produk, bisa jualan, bisa marketing, dan juga nggak individu juga boleh, berkelompok usahanya boleh. Itu yang kami lakukan Bu Leni. Menjawab Bu Yanti, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bu Yanti, jika masih bersama kami mungkin bisa open mic Bu, apakah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih jawabannya Pak, sangat lengkap. Mungkin ada lanjutannya dikit, saya jadi curious untuk mahasiswa yang didampingi dengan inkubasi tadi. Itu dari saat dia nol sama sekali baru ikut, kemudian sampai bisnisnya itu katakan ya jalan gitu ya, kalau menghasilkan kan butuh waktu, tapi jalan itu berapa lama ya Pak? 1 semester, 2 semester gitu, atau gimana? Ya, tadi yang saya sampaikan 1 semester Bu. Oh, 1 semester, oh bagus loh. Ya, 1 semester. Jadi pertemuan pertama itu kita menggali ide, dan juga ini yang kita tanamkan adalah mindset wirausahanya. Dia punya mindset wirausaha, punya mental wirausaha, karakter wirausahanya kita bantu. Iya, terima kasih Pak. Saya kira itu salah satu dari 8 program di Kampus Merdeka yang dicanangkan itu Mas Menteri ya. Jadi cocok sekali gitu kalau misalnya nanti suatu saat bekerja sama. Terima kasih Pak. Ya, nanti bisa Bu Yanti kita bisa kerjasama. Kita udah terapkan bangun kurikulum ini sebenarnya sejarahnya begini Bu. Sejarahnya adalah kalau kita tahu kan ibu daripada Pak Sandi Uno itu Ibu Min R. Uno. Ibu Min adalah seorang pendidik, seorang dokter, seorang guru, ya, seorang guru. Dia punya keprihatinan banyak mahasiswa yang belum mengenal kewirausahaan saat itu tahun 98. Nah, beliau juga didorong oleh suaminya itu kedatangan mahasiswa dari Gorontalo, asal kampung dari Pak Heng Uno namanya. Nah, datang mengeluhkan tentang lapangan pekerjaan. Nah, akhirnya diarahkan
para mahasiswa ini untuk bisa wirausaha dibantu. Kemudian Pak Sandi juga waktu itu juga baru memulai usahanya dan senang membantu mereka. Dan akhirnya membuat namanya Yayasan Min R. Uno Foundation. Yayasan Min R. Uno Foundation itu akhirnya berfokus kepada kampus-kampus. Sekarang udah banyak kampus yang bekerja sama dengan Min R. Uno Foundation, dan mereka mempunyai program namanya Envoy. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang pernah dengar program Envoy, dan juga program Japri. Japri itu namanya Jadi Pengusaha Mandiri. Nah, Jadi Pengusaha Mandiri ini malah waktu itu didampingi oleh USAID ya, USAID. Nah, kemudian berkembang, banyak mahasiswa yang berhasil. Sepertinya ada gangguan koneksi Saya kira dari tempatnya Pak Iim. Halo Pak Iim. Aduh, putus kayaknya Bu Ren. Maaf terputus ya. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi sekarang OKOC berkembang ke setiap kecamatan, OKOC, one kecamatan, setiap provinsi. Berkembang lagi ke setiap kota, kabupaten, jadi OK-nya one kota, one kecamatan. Berkembang lagi ke universitas-universitas, jadi perguruan tinggi, jadinya one kampus. Macam-macam. Seperti itu Bu, sekarang berkembang ke sana. Jadi kurikulum kami itu adaptasi dari kurikulum Min R. Uno Foundation, program Envoy yang memang untuk mahasiswa. Akhirnya kita tambahkan, waktu itu belum ada pendaftaran, belum ada perizinan, belum ada permodalan. Nah, kita tambahkan 3 komponen itu di kurikulumnya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Yanti. Terima kasih Pak Iim, terima kasih juga Bu Yanti untuk pertanyaannya. Saya langsung lanjut kepada pertanyaan kepada Pak Freddy ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Evita Marelin. Seperti yang kita ketahui, Pak Freddy sudah memiliki banyak usaha di bidang kuliner. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa pertimbangan Bapak memilih produk-produk yang nantinya akan dijual? Apalagi beberapa produk atau makanan yang dipilih memiliki banyak sekali pesaing. Mengapa produk makanan yang tersebut akhirnya dipilih untuk dijual, dan bagaimana cara mencocokkan produknya dengan segmentasi pasar yang ada? Mungkin bisa dijawab, Pak Freddy? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi di sini tentunya mungkin jadi keraguan orang-orang, aku mau harus bikin produk apa ya? Aku harus membuat terobosan seperti apa ya? Tetapi sharing dari saya di sini pada waktu saya sebagai seorang wirausaha adalah saya mengamati pasar ini sebetulnya demand-nya ada di mana. Karena kalau kita bicara market itu, kita bisa survive jika di situ kita bisa memenuhi demand dari permintaan atau permintaan dari market tersebut. Jadi bisa saya bahasakan itu adalah mengikuti arus. Pada waktu kemarin itu kenapa saya membuat diversifikasi usaha geprek bos? Karena pada tahun 2013-2014 itu banyak bermunculan warung-warung makan geprek yang itu sebetulnya masih kelasnya saya bahasakan itu adalah dia di warung. Kelasnya adalah para mahasiswa target pasarnya. Di situ mereka ternyata mendapatkan respon yang bagus. Lalu saya melakukan research dan development untuk food saya melakukan penambahan. Jadi ada value added di mana saya ini konsepnya sama-sama geprek, tetapi saya tidak sama persis dengan produk mereka, di mana mereka itu adalah melakukan penjualan produk ayam geprek, di mana potongan ayam mereka itu dibagi 8, ini saya bicara agak teknis ya, dibagi 8 potongan, tetapi di situ masih ada tulangnya. Lah, yang saya lakukan sebagai value added saya di sini adalah saya ini tanpa tulang. Jadi di geprek bos itu saya melakukan penjualan produk ayam geprek tanpa tulang. Ini yang menjadi value added saya supaya orang makan ini mudah, karena saya sendiri sebagai konsumen pada waktu itu saya mencoba, ternyata pada waktu makan di geprek tulangnya agak mengganggu. Nah, di sini saya melakukan inovasinya adalah saya tanpa tulang. Lalu saya mengcombine lagi dengan mix
saus-saus dari yang saya punya dari base-nya masakan Jepang, saya mix di situ. Nah, ini sebagai value added saya. Jadi di situ adalah yang menjadikan saya pertimbangan adalah harus permintaan demand pasar itu ada arahnya kemana, lalu kita menambahkan value added, lalu kita menerapkan standar quality of product yang bagus, ditambah lagi saat ini dengan melakukan digital marketing. Tentunya nanti ini akan menggait pasar-pasar yang lebih luas dan akan berhasil survive dalam operasionalnya. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Kalau Mbak Evita, apakah sudah cukup menjawab? Apakah masih bersama kami? Sudah. Oh ya, oke. Sudah cukup kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Freddy dan juga Pak Iim. Sebenarnya ini di chat banyak sekali pertanyaannya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memfasilitasi semuanya. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan direkapkan oleh panitia dan dikirimkan kepada pembicara. Dan minta bantuannya kepada Pak Iim, kepada Pak Freddy, untuk bisa memberikan jawaban, dan kami akan memberikan jawabannya kepada email peserta nanti. Jadi kami akan coba fasilitasi seperti itu. Kemudian sebelum saya tutup, untuk hari ini, mungkin saya minta ini penutup dulu dari Pak Iim dan Pak Freddy. Apa pesan-pesannya kepada kami peserta seminar ini, dan bagaimana nanti supaya keraguan-raguannya, jangankan memulai digital marketing ya, pasti banyak juga yang mau ragu-ragu jadi pengusaha gitu, supaya keraguan-raguan itu bisa kami atasi. Monggo Pak Iim dan Pak Freddy. Ya. Terima kasih Bu Leni. Dari saya, ini saatnya teman-teman kalau ingin memulai usaha saat yang tepat, ya saat yang tepat itu karena kita semakin terbuka dengan semua informasi dan jejaring kita, dan ini mereka sedang sama-sama senang, semangat untuk saling bergotong royong, saling membantu di tengah pandemi ini. Semua berempati semua. Jadi udah momennya, waktunya yang tepat. Karena juga teknologinya sekarang keluar semuanya. Ya, teknologinya keluar semua. Jadi kalau kita nggak biasa nih pakai Zoom nih, sekarang udah jadi biasa, jadi hal yang normal. Sekarang lebih efisien malah, lebih efisien. Kita nggak perlu kontak langsung secara fisikal, jadi semua lewat digital, lewat layar yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita lihat aja, udah kebiasaan dari kita, oh belum di-unmute, gitu. Akhirnya seperti itu. Terus kalau kita kirim reaction aja pakai ini, kayak ini, lihat di layar saya. Kasih jempol, layar saya langsung keluar jempol. Jadi semuanya contactless gitu ya. Jadi sudah waktunya, dan banyak sekali program reseller. Jadi kalau teman-teman yang belum punya produk sendiri, terbatas dengan modal, tidak ada alasan sekarang. Semuanya bisa terbuka. Bisa banyak program reseller, program dropshipper yang ada. Manfaatkan Instagram. Sekarang Instagram itu sosial media yang paling bagus untuk kita bisa promosikan. Teman-teman saya juga banyak yang berhasil dari Instagram. Jadi waktunya saat ini, manfaatkan waktu untuk belajar saat ini. Ya, webinar banyak sekali, gratis semuanya, dan teman-teman bisa memanfaatkan lebih banyak lagi supaya keterampilannya lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Pak untuk pesan-pesannya kepada kami. Semoga menjadi catatan ya buat teman-teman semua saatnya mengembangkan diri saat ini. Kemudian silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih. Jadi saran saya kepada rekan-rekan, tentunya pada masa pandemik saat ini jangan menyerah. Tetap semangat, kita harus bisa survive. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil. Dari Pak Im tadi sudah menyampaikan program OKOC, banyak sekali peluang yang bisa dimulai dari situ. Jadi tidak usah takut tentang pendampingan, tentang permodalan. Tentunya nanti di situ semua akan difasilitasi dan diarahkan sampai berhasil. Jadi yang pesan saya terakhir, kita harus berani untuk melangkah. Kenali saat ini itu adalah eranya apa. Saat ini tentunya adalah era disrupsi, di mana segala sesuatunya beralih ke dunia maya. Jadi kita harus bisa adaptasi untuk sebagai kunci, sebagai kita pribadi yang survive.
Seperti itu aja saran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Leni. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Kita berikan aplaus ya, kita berikan aplaus secara virtual, tidak apa-apa, kepada kedua pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya, waktu akan saya kembalikan kepada Kak Fabian, selaku pembawa acara. Silakan Kak Fabian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Leni selaku moderator pada webinar hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Iim dan Pak Freddy sebagai pembicara kita pada webinar ini. Saya juga jujur menerima banyak sekali memang, baik itu ilmu, masukan, dan segala macam. Mungkin saya juga mau menambahkan satu kalimat saya secara singkat, banyak jalan menuju Roma. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar pepatah seperti itu kan, banyak jalan menuju Roma. Jadi apapun, meskipun di pandemi saat ini ya, meskipun kita juga lagi terjang pandemi, tapi pasti kita juga bisa dilatih kreativitas kita untuk bagaimana kita membuka UMKM, small business, seperti itu. Nah, untuk acara selanjutnya, mohon izin dulu kepada Pak Iim dan Pak Freddy, karena kami akan memberikan penjelasan sedikit terkait lomba kami, SMRC. Setelah itu baru kita akan melakukan virtual photoshoot. Begitu, Pak Iim, Pak Freddy. Ya. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nih, webinar ini kan berlanjut dari webinar kita yang pertama nih, yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, webinar ini juga sebagai salah satu subaspek dari tema lomba kita pada saat ini ya, di mana semua kan online ya, terlebih juga ada juga sedikit contekan dari Pak Iim dan Pak Freddy juga terkait dengan digital marketing effect. Nah, untuk itu penjelasan tentang lomba kita pada hari ini yang kerjasama dengan perusahaan Sales Indonesia atau PD Juara Baik, itu nanti akan disampaikan oleh Ketua SMRC kita, yaitu Mbak Agatha Ita. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Mbak Agatha. Baik, kepada Kak Fabian, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang untuk Pak Iim, Pak Freddy selaku pembicara, kemudian untuk Bu Leni selaku moderator pada webinar kali ini, dan Bu Ririn selaku Kepala Prodi Teknik Industri. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Fabian, saya sebagai Ketua dari Sales Marketing Research Competition pada tahun 2020 ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran atau garis besar apa sih SMRC dan lombanya itu tentang apa, bagaimana pendaftarannya, dan yang lain-lainnya. Sebentar saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Ita? Ya, terima kasih, Bu. Untuk table of content pada siang hari ini itu akan ada tentang SMRC, kemudian pendaftarannya, dan timeline, kemudian ada hadiah pemenang. Untuk yang dari tadi sudah mendengar kata SMRC dan masih bingung, jadi SMRC itu adalah Sales Marketing Research Competition yang merupakan kompetisi marketing research berskala nasional yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Industri yang bekerja sama dengan PT Juara Baik atau Selis. Nah, untuk tahun 2020 ini kami mengangkat tema itu Jump Through Hoops yang memiliki arti itu di mana perusahaan harus tepat dalam menentukan strateginya, di mana di sini kan terjadi perbedaan strategi marketing dari sebelum dan sesudah pandemi. Jadi bagaimana strategi yang tepat itu dihasilkan dari riset yang tepat juga. Jadi untuk Sales Marketing Research Competition tahun 2020 ini itu sudah merupakan penyelenggaraan tahun ke-6. Sebelumnya itu pada tahun 2018 bersama dengan PT Marta Tilaar, kemudian ada 2016, 2015, 2014, dan yang paling lama itu 2013. Kemudian untuk teman-teman yang sudah penasaran nih, Kak, gimana sih cara pendaftarannya, habis itu syaratnya apa aja, dan biaya pendaftarannya berapa sih, Kak? Nah, di sini untuk syarat dan ketentuannya itu terbuka untuk seluruh mahasiswa S1
untuk semua program studi ya. Jadi untuk teman-teman yang punya teman nih atau teman karibnya atau teman baik yang punya skill di bidang marketing itu beda prodi, silahkan diajak. Jadi teman-teman harus mengumpulkan 3 orang dalam satu tim. Yang penting itu dari satu universitas yang sama. Jadi boleh dari lintas program studi. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu tidak dipungut biaya alias gratis. Dan ada biaya registrasi ulang sebesar 150.000. Jadi untuk yang bertanya, Kak, biaya pendaftaran gratis, tapi kok ada biaya registrasi ulang nih sebesar 150.000. Jadi untuk biaya pendaftaran itu teman-teman hanya mengisikan nama anggota kelompok, kemudian nama dari universitas mana, kemudian ada nanti menyertakan kontak dari masing-masing anggota dan ketuanya. Kemudian dari tim panitia nanti akan mengirimkan studi kasus yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap tim yang telah mendaftar, yang nantinya akan dilanjutkan oleh tiap peserta dan dalam bentuk paper. Kemudian setelah paper itu selesai, akan dikumpulkan dan syarat untuk mengumpulkan paper itu harus membayar registrasi ulang sebesar 150.000 saja. Jadi untuk pendaftarannya gratis buat teman-teman yang mau daftar, boleh langsung daftar. Nanti teman-teman panitia akan share link di kolom chat juga. Nah, untuk timeline singkat ini, jadi kami sudah membuka pendaftaran dari tanggal 20 Juli sampai dibuka sampai 25 September. Itu termasuk dari konfirmasi pembayaran. Jadi untuk pengumpulan reportnya itu jangan lupa tanggal 26 September. Jadi masih adalah waktu kurang lebih 1 bulan buat teman-teman yang mau daftar langsung dan menyusun reportnya. Kemudian setelah itu akan ada tahap implementasi, dan teman-teman yang mendaftar itu akan mendapatkan pembekalan dari kami juga. Dan ada technical meeting dan workshop-nya. Ya, ada 1.000 menit untuk tatap muka, terus 1.000 menit ini. Kemudian nanti akan ada presentasi final di akhir itu tanggal 3 sampai 4 Desember. Dan semua timeline yang lumayan panjang ini itu diselenggarakan secara online. Jadi teman-teman yang ada di satu kota dan kota lainnya atau di luar pulau, jangan khawatir. Jadi ini semua diselenggarakan secara online. Nah, untuk yang bertanya-tanya, Kak, pendaftaran lombanya gratis, habis itu biaya pendaftaran, biaya registrasi ulang cuman 150.000. Itu hadiahnya apa sih, Kak? Jadi untuk juara 1 itu akan mendapatkan produk dari Selis, yaitu IMAX, yang nantinya juga akan mendapatkan uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan mendapatkan plakat dan e-sertifikat. Kemudian untuk juara 2 itu masih dapat nih produk dari Selis, yaitu Eagle Prix. Jadi kalau teman-teman mulai kepo nih, Eagle Prix itu seharga berapa sih? Jadi aku kasih tahu bocorannya. Untuk Eagle Prix ini itu seharga 11.500.000, masih ditambah uang tunai untuk juara 2 itu 5 juta rupiah dan plakat beserta e-sertifikat tentunya. Untuk juara 3 itu masih dapat produk dari Selis, yaitu Murai, dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah, beserta plakat dan e-sertifikat. Untuk uang tunai sebesar 20 juta ini, itu hanya uang tunainya saja ya, jadi tidak termasuk harga dari sepeda-sepeda itu tadi. Jadi untuk juara harapan 1 dan 2, itu juga akan mendapatkan uang tunai sebesar masing-masing 2,5 juta. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai kepikiran atau udah ada nama-nama di pikiran kalian, teman-teman kalian yang harus diajak, langsung aja kalau ada yang punya aplikasi scan QR barcode, itu silahkan langsung di-scan link pendaftarannya atau klik form pendaftaran yang akan di-share panitia nantinya. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin nanti sesi ini tidak akan ada tanya jawab mengenai SMRC karena untuk mempersingkat waktu saja. Jadi boleh nanti add official account dari line kita, yaitu @prj7993x. Dan kalau yang senang main Instagram nih, boleh banget buka atau kepoin Instagram kita. Dan ada juga Twitter, kemudian ada website dari kami. Mungkin itu sih sedikit banyak gambaran singkat mengenai lomba kita. Jadi silakan untuk teman-teman, ini terbuka
berguna bagi seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya program S1. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Fabian. Oke, terima kasih Mbak Agatha Gita atas penjelasannya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Agatha Gita, teman-teman yang berminat dan kayaknya kok lombanya ini menarik nih, dan hadiahnya kayaknya wow gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung daftar, bisa langsung kontak di CP yang udah dikasih tahu sama Mbak Agatha Gita tadi. Nah, jadi sekarang di ujung akhir acara kita, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Leni sekaligus moderator kita, Pak Iim dan Pak Freddy selaku pembicara kita pada webinar pada hari ini. Terima kasih juga yang terhormat kepada Bu Ririn sudah join juga pada hari ini. Dan teman-teman jangan lupa sebagai akhir dari kita, jangan lupa isi form absensi yang ada di kolom Zoom teman-teman. Jadi bisa dicek sendiri di kolom komentar di Zoom-nya. Nah, terus teman-teman juga bagi pertanyaan yang belum terjawab di webinar ini, teman-teman bisa tanyakan kepada pembicara kita, Pak Iim dan Pak Freddy, terlebih Pak Iim yang sudah membukakan kepada kita semua kontaknya ya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya kalau misalnya teman-teman belum puas. Ya, mungkin juga Pak Freddy mungkin yang mau memberikan tanggapan bagi pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Freddy ya. Oke, nah jadi di ujung acara kita pada webinar kali ini, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join dan sudah bertanya-tanya dan antusiasme teman-teman pada webinar pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Sebelum kita tutup, mari kita laksanakan virtual photoshoot yang akan di-capture oleh panitia. Ya, jadi teman-teman mohon dibuka kameranya, open kameranya semuanya. Kita akan foto bareng-bareng secara virtual ya. Seperti webinar kita sebelumnya. Nah, ayo kita buka semua teman-teman sama-sama. Open kameranya semua. Tadi sudah kita berikan waktu juga untuk persiapan ya. Ayo teman-teman semua, kita foto bareng. Nah, kapan lagi kita foto bareng tapi virtual gitu. Ayo. Ayo teman-teman, sudah buka semuanya? Ayo. Wah, luar biasa nih. Wis. Mantap. Wah, ini yang lebih rame nih dari sebelumnya nih. Open kamera semua nih saya lihat nih. Wah, oke. Oke, gimana panitia sudah siap? Capture, oke? Oke, siap ya? Oke, lihat kamera semua. Hitungan 3, 2, 1. Oke, lagi ya, sekali lagi ya. Boleh beda gaya? Boleh, terserah. Ini santai-santai aja lah, nggak usah formal-formal banget lah ya. Oke, siap panitia ya? Oke, 3, 2, 1. Iya, oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Seru ya, virtual photoshoot ya. Buat teman-teman semua, dan Pak Iim, Pak Freddy, Bu Leni, terima kasih. Mbak Agatha Gita dan Bu Ririn pada webinar pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita bisa berguna bagi teman-teman, terlebih dalam mau menjalankan bisnis UMKM atau small business di era pandemi seperti ini. Nah, sebagai akhir kata, saya Fabian, saya mohon maaf apabila ada salah kata perilaku pada webinar pada kita hari ini. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman semua dan selamat menjalankan aktivitas teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Iim, Pak Sampai Freddy. jumpa, Kak. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu. Sehat selalu juga, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ini Sukses Pak ya. Freddy, Pak Freddy masih ada nggak ya? Oh, ini masih ada. Halo, Iya. Freddy. Pak Freddy masih ada nggak ya? Masih. Oh iya. Makasih ya. Iya, makasih Bu. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih yang udah bertahun-tahun lalu. Ah. Pernah kok isi bento digratisin Bu sama Pak.